Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat BBS Malim. Kembali lagi dengan podcast kedua kita dengan Bapak Kepala UPT SMA Negeri 5 Jeneponto, Bapak Haji Ali Said SPDMM. Tepuk tangan dulu untuk beliau. Alhamdulillah, kita hari ini memiliki narasumber yang tidak jauh dari sekolah, akan tetapi pemimpin yang ada di sekolah SMA Negeri 5 Jeneponto yang menyempatkan hadir untuk di podcast di BBS Malim, bincang-bincang santai SMA Negeri 5 Jeneponto, di mana obrolan biasa bisa jadi luar biasa. Baik, langsung saja sahabat BBS Malim, bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Baik, Bu. Sehat? Alhamdulillah. Masya Allah. Nah, sekarang kita mau tanya-tanya dulu nih sama Bapak Kepala Sekolah. Bagaimana tanggapan Bapak terkait dengan podcast perdana kita yang sudah launching kemarin dulu, Bapak? Bisa diceritakan bagaimana tanggapannya dari beliau? Silahkan. Iya, terima kasih di kesempatan ini. Luar biasa dengan adanya podcast yang pertama kalinya. Walaupun dengan sederhana tapi luar biasa untuk dijadikan semacam media kemajuan sekolah kita dan untuk meningkatkan kualitas kita, kondisi sekolah ke depan bisa berkompetisi. Jadi fokus ini harus kita benahi lebih bagus ke depan dengan segala peralatan yang diperlukan. Insya Allah kalau saya masih diberi kesempatan untuk membimbing Smiling ini, kembali menjadi kontrol yang harus saya usahakan. Salah fokus ini lebih maju bila perlu, termasuk siswa. Kita juga ada kelompok guru, ada kelompok siswa, kita menggali informasi melalui fokus ini. Saya kira itu. Masya Allah, itu ya tanggapan beliau terkait dengan podcast kita ke depannya. Banyak harapan-harapan yang diharapkan oleh Bapak Kepala Sekolah. Nah, kira-kira menurut Bapak Kepala Sekolah sendiri, seberapa penting sih media digital dalam dunia pendidikan saat ini? Oh ya, ini sangat penting. Bahkan di atas segalanya itu media yang perlu kita pelajari. Kalau meninggalkan media ini, maka kita akan ketinggalan. Makanya ini penting sekali, terutama dengan hal-hal yang berkaitan kemajuan pendidikan. Ya, bagaimana siswa berkarakter untuk bisa dijadikan contoh di masyarakat dan sekaligus sebagai informasi atau sumber informasi dari sekolah ke masyarakat bahwa SMA 5 ini akan maju dan bisa berkompetisi, bisa bersaing dengan sekolah-sekolah lain. Maka ini kehadiran podcast memang sangat diperlukan karena memang zamannya seperti itu. Kita tidak bisa lagi bertahan dengan masa lalu, tapi bagaimana untuk melihat ke depan menjadi sekolah yang unggul, sukses dan berkarakter sebagaimana dengan program Pak Gubernur, yaitu sukses, maju dan berkarakter. Itu anak pelajar lah harus tampil ke depan untuk beberapa tahun atau ke depan. Saya kira seperti itu. Keren sekali ya, Masya Allah. Bagaimana tanggapan Bapak Kepala Sekolah sendiri itu, bagaimana sekolah kita bisa lebih unggul dan berprestasi sesuai dengan arahan Bapak Gubernur Sulawesi Selatan seperti itu. Nah, kira-kira apa sih visi dan misi sekolah yang ingin terus Bapak Kepala Sekolah sendiri itu wujudkan? Yang kita wujudkan ini, bagaimana sekolah ini bisa unggul, tentu yang pertama adalah pembinaan school sebagai garda terdepan di akademik. Misalnya di akademik ini, misalnya Olimpiade. Ya, alhamdulillah untuk 2 tahun terakhir ini selama saya di sini, SMA 5 boleh dikatakan termasuk juara dalam tingkat kabupaten lah seperti ini untuk mewakili. Nah, semoga ke depan ini bisa SMA 5 ini bisa tembus ke Jakarta atau juara minimal 1 market yang kita inginkan. Makanya salah satu cara kita lakukan adalah memberikan motivasi atau sugesti atau para pendidik atau pelaku untuk bagaimana mengangkat siswa pintar ini bisa bersaing dengan sekolah-sekolah lain. Jadi program sekolah ini
paling tidak dalam per tahunnya harus ada peningkatan, terutama dengan pembimbing yang di mata pelajaran itu. Sekali. Tentunya banyak program-program unggulan yang ingin dicapai ya, dan banyak harapan yang menjadi harapan kedepannya bagaimana sekolah kita terus berkembang di SMA Negeri 5 Jeneponto, Pak ya. Nah, kemudian termasuk kita di SMA Negeri 5 Jeneponto adalah sekolah yang paling banyak siswanya lulus OSN ya Pak, kalau tidak salah. Ya, Ya. Jadi itu tadi saya katakan bahwa di samping dengan peningkatan kompetensi siswa, tentu juga harus ada yaitu peningkatan kompetensinya. Makanya sesuai dengan program Pak Gubernur ini bahwa ada namanya pembelajaran khusus. Nah, orientasi kita ini ke depan ini SMA 5, bagaimana ke depan ini bisa lebih meningkat lagi dengan adanya program Gubernur ini. Ada namanya pembelajaran khusus yang kita hadirkan dari luar, dari LDP itu untuk mengajar di sekolah yang berpengalaman dan berkompetensi di dalam sesuai bidangnya, sehingga menghasilkan siswa yang berkualitas dan bisa berkompetisi atau bersaing di sekolah lain. Nah, seperti itu. Jadi kami begitu juga di bidang seni, termasuk seni, di seni itu juga kita tingkatkan apa-apa yang harus mendukung siswa ini lebih bersemangat ya di bidang seni, termasuk olahraga. Ini semua harus bergabung atau bersinergi antara akademik non akademik bisa mengangkat sekolah ini dengan dasar berkarakter. Artinya apa artinya cerdas tapi tidak berkarakter? Saya kira seperti itu. Ya. Keren, luar biasa. Jadi sekedar informasi juga buat sahabat PBS Malim, Bapak Kepala Sekolah kita ini, Bapak Haji Ali Said SPDMM, salah satu kepala sekolah yang memiliki inovasi yang sangat luar biasa, karena termasuk banyak perubahan positif yang sudah dimunculkan dan sudah disampaikan di sekolah-sekolah kita, di semua warga sekolah kita, bagaimana perubahan positif itu di sekolah kita, dan alhamdulillah bisa sampai di titik ini, Pak. Dan sekedar informasi lagi bahwasanya kita memiliki siswa yang lulus OSN sampai tingkat provinsi itu adalah 13 orang ya, Pak ya. Iya. Salah satu sekolah yang ada di Kabupaten Jeneponto yang lulus sampai 13 orang, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Pertanyaan selanjutnya untuk Bapak Kepala Sekolah. Kira-kira dari sekian banyak program-program unggulan yang Bapak sebutkan tadi, adakah program unggulan yang menjadi kebanggaan Bapak di sekolah kita ini? Termasuk apa yang disampaikan oleh Gubernur Sulawesi Selatan bahwasanya kita harus menampilkan cerdas dan berakhlak. Ya, jadi tentu selain itu tadi program Olimpiade, begitu juga dengan apa namanya ya, sumber prestasi termasuk non akademik, ekskul itu seperti Paskibra, alhamdulillah sudah muncul dan bisa berkompetisi dan berkompetisi. Kemudian di bidang olahraga bisa juara beberapa tahun terakhir ini di apa namanya yang futsal yang sempat juara. Alhamdulillah, ini semua adalah kerjasamanya Bapak Ibu guru dengan semangat dan motivasi, termasuk dengan keindahan sekolah atau penata sekolah, supaya apa ya, siswa tidak jenuh dan teman-teman guru juga merasa senang di sekolah. Ini sangat penting juga di ini, termasuk di bidang keagamaan. Alhamdulillah yang mengambil ini di Rohis ya, menghafal beberapa siswa kita, menghafal Hafiz ya, yang luar biasa. Kemudian jamaah setiap hari ini semakin meningkat. Ini salah satu kebanggaan tersendiri buat saya, dengan harapan
prasarannya juga tidak lupa bahwa semua difasilitasi baik di masjid ya dengan tempatnya dan ternyata ya tiada hari lalu ada namanya kultum yang dibawa oleh saya sendiri. Jadi saya kira ini semua bagian dari mendukung dari pendidikan berkarakter. Bagaimana anak-anak ini maju ya berakhlak dan berkarakter berbudaya sesuai dengan kultur budaya Sulsel. Sejalan dengan harapan pemerintah Provinsi Selatan. Saya kira itu. Masya Allah, luar biasa ya. Nah, dari apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah itu tidak lepas dari para guru-guru SMA Negeri 5 Jeneponto bagaimana bisa menjadikan karakter anak-anak di SMA Negeri 5, siswa di SMA Negeri 5 itu bisa menjadi siswa yang lebih cerdas dan berkarakter seperti itu, Pak. Dan tentunya Kepala Sekolah sangat mendukung ya bagaimana siswa-siswi kita terus berkembang untuk kedepannya dan dikenal lebih banyak ke luas ya Pak ya. Nah, pertanyaan selanjutnya untuk Bapak Kepala Sekolah. Kira-kira bagaimana sekolah mendukung pengembangan bakat dan minat peserta didik? Bagaimana dukungannya Pak? Bisa mungkin disampaikan karena kan Bapak sampaikan tadi banyak ekskul-ekskul yang ada di sekolah SMA Negeri 5 Jeneponto. Ada Paskib, ada PMR, ada OSIS, ada olahraga, rohis. Nah, kira-kira bagaimana dukungan sekolah tentang itu? Ya, jadi pihak sekolah itu selalu mendukung itu, terutama dengan sektor pembiayaan. Jadi kami melengkapi itu, termasuk kehadiran fokus ke depan ini kami ya bagaimana menjadi fokus berstandar yang sesuai dengan aturan yang sebenarnya, sesuai standarnya. Begitu juga dengan gurunya tentu akan diberi kesempatan untuk mengikuti NGP, pembelajaran. Sekolah siap membiayai seperti itu. Apa yang diperlukan karena apapun kegiatan pasti dasarnya adalah biaya pembiayaan sesuai dengan juknis DSP. Kenapa? Karena itulah gunanya ya bantuan operasi sekolah itu dan biaya bantuan operasi sekolah itu itulah adalah bagaimana meningkatkan mutu pendidikan. Intinya memang di situ. Makanya kami dari pihak sekolah di tim berusaha apapun yang diminta kita akan penuhi sesuai standar pembelanjaan baik bukunya dan lain-lain sebagainya, termasuk peningkatan kompetensi guru juga ya mengikuti pelatihan-pelatihan itu kan dibayarkan seperti ini akan nanti direncanakan juga dari pemerintah pembelajaran yang GMP yang melalui pembelajaran mendalam itu bagian dari untuk melengkapi prestasi dan bisa akan disalurkan ke siswa dan pada intinya siswa bisa berprestasi, berakhlak dan berkarakter. Saya kira itu. Wow, keren. Memberikan dukungan sepenuhnya untuk sekolah SMA Negeri 5 Jeneponto bagaimana bakat minat siswa kita yang ada di SMA Negeri 5 Jeneponto dan didukung sepenuhnya baik itu masalah pembiayaan, tenaga, bahkan Bapak langsung biasanya Bapak Kepala Sekolah sendiri langsung meninjau langsung bagaimana kegiatan-kegiatan siswa kita dalam mengelola minat dan bakatnya seperti itu. Keren ya. Dan ini sangat menjadi acuan kita di sekolah kita bagaimana supaya perkembangannya terus semakin tahun semakin dikenal seperti itu Pak. Nah untuk pertanyaan terakhir nih Pak, kira-kira apa yang menjadi harapannya Bapak sebagai pemimpin di sekolah ini, sebagai Bapak Kepala Sekolah, tentunya banyak harapan, impiannya ke depan bisa mungkin disampaikan Pak, supaya para sahabat BBS Malim yang mendengarkan dan melihat langsung bisa mengetahui oh ternyata ini harapannya sebagai pemimpin yang ada di SMA Negeri 5 Jeneponto. Silahkan Pak. Ya, terima kasih Bu. Jadi harapan saya berharap kepada semua teman-teman karena saya ini baru 2 tahun berdiri di sini. Apa yang saya lakukan di sini itu lebih harus ditingkatkan, dijaga dan lebih ditingkatkan baik dengan sarana-prasarana sekolah, capaian-capaian sekolah, serta prestasi tadi tentu lebih ditingkatkan. Itu harapan saya. Karena Smiling itu kita sudah tahu sepakat bahwa Smiling itu adalah singkatan dari SMA 5 Jeneponto disingkat menjadi Smiling. Tentunya ada rangkaian kata-kata itu sangat bermakna. Misalnya S itu santung, ya
kemudian M itu adalah mandiri, perlu kemandirian, kemudian A-nya itu adalah amanah. Jadi kalau sudah santun dan mandiri, kemudian amanah, insya Allah pasti melahirkan inovasi-inovasi. Karena itu adalah inovasi, ya kemudian melahirkan endingnya adalah menyenangkan. Jadi kalau ini semua kita lakukan, pasti suka senang. Ya, senang datang ke sekolah, senang mengajar, karena tidak ada beban, tidak ada tekanan, ya ikhlas mengajar demi anaknya orang. Insya Allah. Luar biasa sekali Pak. Jadi apa yang menjadi harapan Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Jeneponto ke depannya? Bagaimana anak-anak didik kita bisa menjadi siswa yang lebih berprestasi? Bagaimana kita sebagai seorang guru yang ada di SMA Negeri 5 Jeneponto menjadi contoh yang positif bagi anak-anak didik kita? Bagaimana mereka meraih mimpinya? Bagaimana mereka menjadi siswa yang diharapkan oleh seluruh masyarakat? Seperti itu. Jadi terima kasih banyak Pak atas semua harapan-harapannya, semoga bisa diaplikasikan, bisa menjadi acuan kita ke depannya bagaimana guru dan semua siswa-siswi kita di SMA Negeri 5 Jeneponto khususnya bisa menjadi siswa yang berprestasi, berakhlak dan berkarakter. Seperti itu Pak ya. Terima kasih banyak Pak. Semoga kedepannya podcast kita terus berkembang, terus mengalami kemajuan, dan kita tunggu lagi podcast selanjutnya. Saya kira cukup untuk hari ini. Terima kasih kembali lagi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.